Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar masih tentang surat niaga. Namun kali ini kita belajar tentang surat pesanan yang lain. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana surat pesanan tanpa menyebutkan cara pembayaran yang jelas, otomatis hari ini kita akan belajar tentang surat pesanan jika pembayarannya secara kredit. Kalau kemarin kan surat pesanan secara umum, berarti cara pembayarannya pun masih secara tunai ataupun cash atau dibayar setelah pembayaran seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat surat pesanan jika kita ingin membuat pesanannya secara kredit? Nah, hari ini kita akan mencoba untuk belajar bersama-sama apa itu surat pesanan secara kredit dan bagaimana cara membuatnya. Agenda yang akan kita pelajari hari ini pun, yang pertama mulai dari pengertiannya, kemudian apa saja yang harus ada dalam surat pesanan secara kredit. Kemudian seperti biasa akan diberikan contoh dan mencoba untuk latihan cara membuat surat pesanan secara kredit tersebut. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertiannya. Jadi surat pesanan secara kredit adalah surat yang dibuat oleh pembeli kepada penjual yang berisi tentang barang-barang yang ingin dipesan atau dibeli atas barang yang dijual oleh si penjual secara kredit. Nah, pengajuan pesanan secara kredit dapat dilakukan oleh pembeli yang keputusannya berdasarkan persetujuan penjual. Jadi si pembeli punya hak sah-sah saja untuk melakukan pesanan secara kredit, namun pada akhirnya keputusan itu ada di penjual apakah mengizinkan atau menyetujui pesanan tersebut secara kredit ataupun tidak. Atau misalnya boleh secara kredit tapi hanya tenggang waktu 3 bulan seperti itu misalnya. Nah, semua itu berdasarkan keputusan penjual dan atas kesepakatan bersama. Kemudian, hal apa saja sih yang harus ada dalam surat pesanan secara kredit? Pada intinya, untuk hal apa saja yang harus ada itu sama seperti hal-hal apa saja yang harus ada dalam surat pesanan. Namun bedanya, kalau di surat pesanan yang kemarin atau materi yang kemarin, bagian terakhir hanya ada cara pembayaran. Berarti bisa melalui COD atau sebagainya. Namun untuk surat pesanan secara kredit, jelas harus disampaikan bahwa cara pembayaran yang akan kita lakukan dilakukan secara kredit. Kemudian, bisa juga untuk surat pesanan secara kredit kita mencantumkan referensi, baik itu referensi bank maupun referensi dagang, yang berguna untuk mendukung surat pesanan kita agar bisa disetujui oleh si penjual. Surat referensi itu apa? Nah, surat referensi dagang maupun referensi bank itu adalah surat yang memberikan keterangan mengenai kondisi keuangan kita ataupun transaksi yang pernah kita lakukan dengan perusahaan lain. Misalnya, kalau referensi bank, itu kan tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan kita, apakah kita kalau nabung atau kalau bayar, kalau kredit ke bank lancar atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau referensi dagang adalah referensi yang diberikan oleh perusahaan lain yang pernah bekerja sama dengan kita mengenai bagaimana kita melakukan transaksinya dengan perusahaan tersebut. Misalnya nih, kita mau beli barang ke perusahaan A. Nah, kita merekomendasikan atau mereferensikan perusahaan B yang pernah bekerja sama dengan kita. Misalnya gini, saya mau beli barang secara kredit dong. Kalau nggak percaya, coba untuk biar saudara percaya, coba deh tanya sama si C. Saya pernah beli barang secara kredit sama si C dan bayarnya tepat waktu. Coba konfirmasi saja ke C. Nah, kemudian si A ini ceritanya tanya ke C, C apa benar nih si perusahaan B pernah beli barang ke kamu? Bayarnya secara kredit gimana? Nyicilnya lancar tidak? Kemudian sesuai dengan kesepakatan tidak? Seperti itulah intinya tentang surat referensi. Nah, itu boleh dicantumkan dalam surat pesanan.
untuk bisa lebih meyakinkan penjual bahwa kita bisa melakukan pembayaran walaupun secara kredit akan tepat waktu, sesuai perjanjian dan sebagainya. Jadi si penjual pun jadi lebih merasa aman dan yakin untuk mengkreditkan barangnya. Kemudian langsung ke contohnya. Berikut merupakan contoh surat pesanan secara kredit yang memakai referensi. Nah, minusnya dari contoh ini adalah tidak ada kaki surat, yaitu yang salam penutup, kemudian tanda tangan, nama penanggung jawab, serta jabatan dan inisial. Harusnya ada di bagian bawah ya, di sekitar sini, di kanan bawah. Kemudian, tadi kan disampaikan hal-hal yang harus ada, itu ada namanya nama barang, kemudian jenis barang, harga, dan sebagainya. Ini nama barang, tipe, harga, dan ada semua ya. Nah, kemudian tadi juga disampaikan harus ditekankan cara pembayaran secara kredit. Nah, di sini ada pun pembayarannya, kami minta secara kredit ini. Di sini juga sudah ada keterangannya. Kemudian ada referensinya, baik referensi dagang maupun referensi bank. Nah, ini untuk meyakinkan si penjual agar bisa disetujui permohonan secara kreditnya ini. Seperti itu. Mudah ya anak-anak, pada prinsipnya untuk pembuatan pesanan secara kredit ini sama seperti surat pesanan yang sudah pernah anak-anak buat, hanya saja lebih ditekankan bahwa kita ingin mengajukan pemesanan secara kredit seperti itu, apakah diperbolehkan, apakah disetujui, dan sebagainya. Oke, selesai, cukup singkat untuk materi kali ini karena hanya sedikit mengulas materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu surat pesanan. Bedanya hanya pada cara pembayaran yang akan kita lakukan saja. Kalau gitu, langsung kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang latihannya. Latihannya pun, saya rasa anak-anak sudah familiar ya dengan cara membuat surat pesanan, bisa dipahami. Hanya saja di sini disebutkan berniat melakukan pembelian secara kredit. Buatlah kalimat semenarik mungkin, kemudian semeyakinkan mungkin dengan redaksi yang sesuai dengan konteksnya. Tugas dikirimkan melalui email seperti biasa dengan tenggat waktu akhir minggu ini ya anak-anak, jangan lupa dikerjakan. Baik, sampai di sini dulu pembahasan atau materi kita tentang surat pesanan secara kredit. Semoga sedikit bisa membantu pemahaman anak-anak mengenai bagaimana cara membuat surat pesanan secara kredit dan apa itu surat pesanan secara kredit dan bagaimana penggunaannya dalam dunia bisnis. Kalau begitu, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.